Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Akhir-akhir ini ramai diperdebatkan tentang presidensial threshold, yaitu syarat ambang batas 20% untuk pencalonan presiden. Persyaratan ini dianggap tidak sesuai dengan asas demokrasi. Dianggap hanya melindungi kepentingan kelompok tertentu. Bahkan dianggap menjadi potensi untuk korupsi di masa yang akan datang. Inilah Hot Room yang akan membahas, mungkinkah presidensial threshold 0%? Ya 20%. Oh, 30%. Berapa? 0%. Ya sudah, bongkos. Persentase presidensial threshold lagi-lagi digugat. Nggak tanggung-tanggung. Ini sudah ke-13 kali digugat sejak tahun 2017. Ini nih yang namanya senjata makan tuan. Dulu waktu partainya berkuasa, pede banget bikin presidensial threshold 20%. Sekarang setelah nggak lagi berkuasa, malah minta diturunin. Kok jadi labil sih? Lucunya, ribut-ribut presidensial threshold ini sejalan dengan jadwal pemilu yang belum kelihatan hilalnya. Aduh, bikin misterius jadi gemes banget. Misterius cuma pengen berapapun nanti presentasi yang diputuskan, para elit politik partai dan pimpinan negeri ini harus mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan partai-partai itu atau kepentingan pribadi masing-masing. Itu sudah. Untuk membahas topik ini telah hadir bersama kita malam ini. Di sebelah kanan saya Bapak Ferry Juliantono, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, yang sekarang sedang mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi tentang threshold ini, benar ya? Selamat malam Bang Hotman. Selamat malam. Yang kedua Ibu Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem. Selamat malam Bang Hotman. Selamat malam Bu. Di sebelah kiri saya adalah Bapak Masinton Pasaribu, anggota Komisi 11 DPR, PDIP, teman kampung saya dari Toba. Selamat malam Bang Hotman. Selamat malam. Kemudian Bapak Willy Aditya, anggota Komisi 11 DPR, Nasdem. Malam Bang Hotman. Yang berikutnya adalah Bapak Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer. Selamat malam Bang Hotman. Selamat malam. Hadir bersama kita dua narasumber melalui Zoom, yaitu Bapak Jainal Arifin Mukhtar, ahli hukum tata negara Indonesia. Selamat malam Pak Jainal. Selamat malam Bang Hotman. Berikutnya juga melalui Zoom yaitu Ibu Susi Pujastuti, mantan menteri kita, sekarang jadi entrepreneur independen aktivis. Ibu Susi, selamat malam. Selamat malam Bang Hotman. Selamat malam. Dan juga di sini penonton dari Institut Bisnis Nusantara Fakultas Komunikasi, adik kita mahasiswa. Dan berikut ini kita akan melihat data infografis perjalanan 13 kali gugatan presidensial threshold di Mahkamah Konstitusi.
Pak Ferry, sekarang ini Bapak adalah satu penggugat di Mahkamah Konstitusi untuk menggugat syarat ambang batas 20%. Bapak menggugat sebagai kapasitas pribadi atau mewakili Gerindra? Bukankah Pak Prabowo itu sekarang partnernya pemerintah? Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa ketika kemarin saya ke Mahkamah Konstitusi adalah sebagai warga negara, sebagai orang biasa untuk mengajukan gugatan tersebut ke Mahkamah Konstitusi dan didampingi. Saya sekarang udah tahu semua karena tapi sebelum gugat Bapak tanpa izin. Kalau hak sebagai warga negara menurut saya hak saya pribadi. Jadi tidak minta izin? Saya nggak minta izin. Terima kasih. Tapi menurut saya gini, karena sebenarnya Mahkamah Konstitusi itu ada beberapa belas kali permohonan. Jadi substansinya tidak dibahas, ditolak beberapa belas kali. Mahkamah Konstitusi itu mekanismenya satu gugatan ditolak itu kemudian menggugurkan permohonan dengan alasan yang sama. Jadi pertanyaannya bukan kenapa atas nama kali. pribadi, kenapa nggak melalui partai? Menurut saya Mahkamah Konstitusi juga adalah sebuah lembaga yang terbuka untuk diajukan oleh semua warga negara. Sebenarnya setelah saya mengajukan ke Mahkamah Konstitusi ternyata terbukti banyak pihak yang kemudian dari perwakilan dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, kemudian juga ada beberapa teman-teman dari perwakilan kerajaan Nusantara dan banyak besok juga ada perwakilan dari kampus-kampus ya senior-senior yang akan juga ke Mahkamah Konstitusi. Ketua KPK Republik Indonesia juga mendukung presidensial threshold itu juga 0%. Dan saya baca bolak-balik Bang Hotman, tidak ada satupun pakar hukum tata negara yang mendukung 20%, semuanya bilang 0%. Jadi saya berkeyakinan bahwa presidensial threshold 20% itu sebenarnya merupakan sebuah pelanggaran konstitusi. Karena kita ini kan demokrasi itu adalah kedaulatan di tangan rakyat. Jadi menurut Bapak itu adalah pelanggaran konstitusi. Iya. Ibu Titi, kenapa selalu gagal kalau itu adalah pelanggaran konstitusi? Iya, dari tadi urutan-urutan pengajuan uji materi ke Mahkamah Konstitusi dari yang 13 tadi Bang Hotman, saya mewakili Perludem termasuk 2 diantaranya. 2, Ibu sudah pernah mengajukan 2 kali? Betul. 2 kali kalah? 2 kali sukses Bang, sukses ditolak oleh MK. Jadi ya karena begini ya, kenapa saya mengatakan ruang itu masih terbuka, memang Mahkamah Konstitusi itu menyatakan begini, bahwa ambang batas pencalonan presiden adalah open legal policy. Nah itu senjatanya Mahkamah Konstitusi. Open legal policy artinya apa? Artinya itu kebijakan politik hukum terbuka yang diserahkan kepada pembuat undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah. Ambang batas itu mau ada atau tidak ada itu diserahkan kepada semua juga undang-undang adalah kebijakan dari pembuat undang-undang. Nah betul dia, masalahnya soal isu ini sesuatu yang tidak pernah bulat. 2017 yang melahirkan pasal 222 itu 222 ada 4 partai politik yang wall out ketika membahas ambang batas pencalonan presiden. 4 partai itu Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN. Jadi sebenarnya dari sisi pembuat undang-undang itu juga tidak terlalu kokoh soal ambang batas pencalonan presiden ini. Kalau kami masih berpandangan secara konstitusional dia problematik. Sebab pengusungan pasangan calon presiden itu clear di dalam Undang-Undang Dasar kita. Yaitu? Pasal 6A ayat 2 dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik tanpa peserta pemilihan umum. Tanpa ada pembatasan. Jadi Ibu setuju itu pelanggaran konstitusi? Saya setuju. Ya. Mau itu apa? merupakan pengaturan yang melampaui apa yang diperintahkan oleh konstitusi kita pasal 6A Jadi sudah ayat 2. 2 tokoh ini mengatakan bahwa itu adalah pelanggaran konstitusi. Oke, kita istirahat dulu, sesudah berikut kita ketemu lagi sesudah berikut ini.